Terima kasih untuk rekan-rekan media ya. Jadi begini, rakyat Indonesia apapun pokok permasalahan telah mempercayakan kepada Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming untuk memimpin negara ini. Nah, kita sebagai warga negara yang taat hukum, ya kita ikuti. Kalau saya berharap bahwa dengan munculnya pemimpin negara yang baru ini membawa hawa segar di dalam pembangunan negara dan hawa segar bagi rakyat yang ada di bawah. Itu harapan kita. Saya mengucapkan selamat tentunya karena saya bisa melihat lah, ya. Jangan melihat Pak Prabowo dari kulit luarnya. Tapi saya ikuti dari dulu, beliau ini punya komitmen kuat kok. Kalau kenegarawannya jangan ditanya. Cukup hebat, ya. Bang, cukup hebat. Ketegasan Prabowo di pidato kabinet kemarin bilang bahwa siapapun yang tidak bisa bekerja ya kan, akan tidur di rumah aja. Gimana Bang dengan pidato? Oh, setuju banget, setuju. Lah. Dan saya yakin akan dibuktikan sama beliau. Akan dibuktikan. Ini beliaunya orang tegas loh, ya. Orang tegas dan tidak terengah-engah. Dia mau mencari apa sih di Republik ini? Kan gitu. Dia sudah cukup kenyang lah untuk menggawangi Republik Indonesia ini. Jadi dia nggak cari apa-apa di penghujung dalam kehidupannya sebagai presiden. Saya yakin akan memberikan yang terbaik. Dan pasti akan dibuktikan bagi pembantu-pembantunya yang tidak bisa bekerja dengan baik atau bahkan menyimpang daripada apa yang diharapkan oleh beliau, pasti akan diamputasi. Saya yakin itu. Lihat saja. Coba ya, jangan sepintas kita lihat seperti di Magelang nih ya. Di Magelang dikumpulkan, kadang-kadang orang, loh kok menteri-menteri kok seperti dilatih militer, kok bagaimana, pasti banyak bertanya seperti itu. Naik pesawat Hercules juga ya. Pasti tuh bertanya gitu, naik pesawat Hercules. Tapi petik esensinya. Gitu. Esensinya di sini adalah mereka ini, para pembantu presiden ini, diketuk hati nuraninya untuk bela negara. Ingat loh ya, untuk bela negara, makanya dibuatlah kabinet merah putih. Jadi mengutamakan negara daripada kepentingan pribadi atau golongan. Betul-betul saya lihat ini sekarang ini kebinekaan itu dipegang kuat. Ya. Nilai Undang-Undang Dasar 1945 dipegang kuat. Makanya mereka digembleng dulu. Beginilah kira-kira kawacandra di muka bagi seorang pemimpin untuk bisa nanti memimpin masing-masing di kementeriannya. Nah, disatukan visi misi mereka. Jadi bukan nggak punya arti, Prabowo itu punya arti. Maka saya katakan tadi, jangan lihat pakaian lorengnya, latihan lari-lari, enggak. Kita ambil petik esensi daripada dikumpulkannya mereka. Saya hanya satu melihat itu, bahwa Pak Prabowo mengharapkan pembantunya ini mengutamakan negara daripada kepentingan pribadi. Makanya dikatakan, itulah dikatakan bela negara. Kira-kira gitu. Oke, bicara bela negara, ya kan, rampungnya kabinet lebih dari 100 kabinet dan juga ada uangnya, dan di situ adalah salah satu yang selama ini mengikuti Prabowo, yaitu Mayor Teddy menjadi staf khusus atau staf kabinet sekretaris Prabowo. Gimana melihatnya Bang, seorang Mayor Teddy sendiri sebagai apa? Saya rasa sah-sah saja. Oke. Ya, sah-sah saja. Pak Prabowo kan sudah bisa menilai bagaimana ya loyalitas total daripada Mayor Teddy ini. Yang dibutuhkan beliau itu kan loyalitas total. Ada nilai-nilai keprajuritan ya. Kita dulu waktu saya bergabung di AKABRI dulu, nilai-nilai keprajuritan, sabta marga dan sumpah prajurit. Dia pegang teguh. Patuh dan taat kepada pimpinan atau atasan. Dan itu sudah ditunjukkan oleh Mayor Teddy. Saya melihat sepintas. Kalau orang melihat kok seperti itu sih Mayor Teddy, enggak. Itu salah menilai. Tapi dia harus melakukan verifikasi kepada orang-orang yang mendekat.